warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Pagi. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Turut serta dari Balai Benih Padi, Ibu Nita Katrina MSI sudah hadir. Selamat datang Ibu dari Kasih Kerjasama Balai Benih Padi, Ibu Sinta. Selamat Maha karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat di acara. Semuanya bisa berjalan dengan sukses dan hari ini kita bisa melaksanakan panen raya padi hibrida dan master teknologi. Tangan Bapak Ibu sekalian. Harapannya ke depannya kerjasama seperti dibatasi oleh PT ini serta industri-industri lainnya. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta DA dari Balai Besar Benih Padi. Indra dari April dahulu sebelum kami bergabung di sini sebenarnya juga sama dengan Bu Sinta dan Bu Nita di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Dari namanya saja sudah terlihat ya Pak, kami yang tukang meliti katanya. Jadi yang tukang jokok-jokok di sawah, ngabin-ngabin kan kalau orang sini namanya apa ya Pak? Yang tukang ngabin kan AKB ya Pak ya. Jadi kalau ini ya jadi di sini saya ditemani masih banyak ya. Bayu, beliau rekan sama tim peneliti di BRIN saat ini gitu ya. Dan dulu sebelum kami di BRIN bersama-sama dengan Sunita dan kawan-kawan di BB Padi, kami melakukan penelitian khususnya untuk padi hibrida yang sekarang diberi nama undangan kan IPA 120. 18. Tapi Dinas nama kerennya 30. nih nggak tahu nanti biar Pak Antoni yang cerita gitu ya gimana Pak bisa sampai nemu Ahisa katanya. Itu perenungannya panjang katanya, nanti tanyakan aja ke Pak Antoni gitu ya gimana nemu namanya gitu. Jadi di sini nanti kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti monggo dipercayai di depan sana ada beberapa varietas padi hibrida mana yang Bapak Ibu suka, dan kalau ada pertanyaan dan diskusi kami akan dengan senang hati menyampaikan gitu ya. Jadi hibrida itu memang padi yang kita budidayakan hanya F1-nya Pak. Jadi harapannya akan mendapatkan namanya kalau bahasa kerennya heterosis. Pokoknya intinya harusnya hasilnya lebih tinggi dari padi-padi yang biasa gitu ya. Karena heterosis atau kelebihan itu pengennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita panen manual, rata-rata budaya di Kecamatan Susukan adalah biaya panen 10%. Ya, 1/10 sih Pak. 1/10 dari produksi. Nanti kita mencoba akan di acara ini dari dinas akan memperkenalkan mekanisasi pertanian terkait dengan efisiensi biaya di mau tidak mau harus mau mengikuti teknologi Pak. Kita tidak mungkin akan meninggalkan teknologi. Turun kan itu. Ini apakah tadi sampaikan betul karena ada bantuan itu atau yang lainnya? Dan juga permasalahan tadi yang disampaikan oleh koordinator, memang secara umum untuk tenaga kerja ini memang berkurang, ya kan? Kurang. Tapi kok bisanya kalau musim panen sih tenaga untuk panen masih cukup banyak. Tapi kalau bisa dipakai di sini, ya akan sangat membantu kita untuk dalam memanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu distributor daripada Saprodi atau sarana produksi obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan pagi siang hari ini kebetulan kami bersama dengan beberapa rekanan tadi yang kita sebut MSI dan juga CPSMI untuk berusaha kontribusi kepada Bapak Ibu semua, yang mana tentunya bisnis kami bergerak di bidang pertanian.
Bapak Ibu petani adalah rekan kerja kami. Ini hadir di tengah Bapak Ibu semua adalah bentuk niatan kami kontribusi terhadap bisnis kami di pertanian. Salah satunya kami menghadirkan alternatif masalah Bapak Ibu. Pupuk langka itu bahasa ngapa Bu? Langka artinya enggak ada. Nah, maka kami pilih pupuk yang tidak hanya bicara jualan, tapi tentunya kualitas. Yang kedua, konsen kami adalah kembalikan tanah itu mungkin subur seperti 10 tahun yang lalu sangat berat. Dan kita menghadirkan pupuk super, namanya Belarusia. Salam sejahtera bagi semuanya. Kenapa kok kita menggunakan nama Pahisa? Pahisa. Yang pertama adalah A dari padi, Hi dari hibrida, Sa dari Indonesia. Di situ lahirlah Pahisa. Dan kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai Besar bahwa beliau sebenarnya ingin sekali hadir di sini, namun karena ada rapat koordinasi mengenai serapan anggaran dengan lingkup unit dari Badan Litbang sehingga beliau berhalangan untuk hadir. Jadi kami sampaikan juga apresiasi beliau kepada penyelenggara acara ini, CV Semi, Haji Purbalingga, Multisarana Indotani, beserta segenap staf dari Dinas Pertanian Banjarnegara, Bapak Ibu dari Gapoktan Susukan, serta tim pendamping dari BB Padi, panen raya padi hibrida, dan juga pasar teknologi. Tangan Bapak Ibu sekalian. Harapannya ke depannya kerjasama seperti ini masih bisa terus dilaksanakan. Kami sebagai bagian dari Badan Litbang Pertanian sangat gembira melihat bahwa teknologi serta inovasi yang kami hasilkan seperti varietas SIPA 18, Mapan dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian yang tentunya dengan sarana atau dijembatani oleh CV Semi serta industri-industri yang lain. Iya, sebenarnya saya udah gatel loh Pak, pengen boleh saya ngomong pakai bahasa lokal saya ya. Saya perkenalkan sebelumnya, saya Indra dari BRIN. Dahulu sebelum kami bergabung di BRIN, sebetulnya juga satu kantor dengan Bu Sinta dan Bu Nita di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Dari namanya saja sudah terlihat ya Pak, kami yang tukang neliti katanya. Jadi yang tukang jongkok-jongkok di sawah, ngawin-ngawin kan, kalau orang sini namanya apa ya Pak? Yang suka ngawin kan Pak Lebe ya Pak ya? Jadi kalau ini ibu-ibu Lebe sama bapak Lebe juga gitu. Ya, jadi di sini saya ditemani oleh Pak Bayu, beliau rekan sama tim peneliti di BRIN saat ini gitu ya. Dan dulu sebelum kami di BRIN bersama-sama dengan Bu Nita dan kawan-kawan di BB Padi, kami melakukan penelitian khususnya untuk padi hibrida yang sekarang diberi nama sebetulnya HIPA 18, tetapi nama kerennya nih nggak tahu, nanti biar Pak Antoni yang cerita gitu ya, gimana kok bisa sampai nemu Pahisa katanya. Itu perenungannya panjang katanya, nanti tanyakan aja ke Pak Antoni gitu ya, gimana nemu namanya gitu. Jadi di sini nanti kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti monggo dipresani di depan sana ada beberapa varietas padi hibrida mana yang Bapak Ibu suka, dan jikalau ada pertanyaan dan diskusi kami akan dengan senang hati menyampaikan gitu ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa sih bedanya padi hibrida dengan padi yang biasa gitu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau padi hibrida itu memang padi yang kita budidayakan hanya F1-nya Pak. Jadi harapannya akan mendapatkan, namanya kalau bahasa kerennya heterosis, tapi pokoknya intinya harusnya hasilnya lebih tinggi dari padi-padi yang biasa. Sama nanti berapa hasil ubinanya dari masing-masing varietas, keunggulan dan kelebihannya nanti mungkin akan disampaikan oleh masing-masing produsen. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini memang kita mengundang Bapak Ibu dalam rangka untuk gelar panen raya dan gelar teknologi
sekarang sudah era revolusi industri 4.0, kita menginjak revolusi industri 5.0. Segala sesuatunya adalah sekarang digitalisasi dan mekanisasi, sehingga kita akan mengenalkan mekanisasi kepada Bapak Ibu semua. Hari ini panen itu pure kita berikan ke Bapak Ibu semua. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Sumedi. Dan kami coba, kalau Bapak Ibu melihat Bapak Ahmad Sumedi, nanti mohon barangkali host untuk menampilkan beliaunya. Kami mencoba untuk membantu atau memberi solusi Bapak Ibu jika pupuk kesulitan, maka ada pupuk alternatif. Dan pupuk ini bukan pupuk yang hanya bicara, sekali lagi, ben payu, tidak. Kalau perlu itu Bapak Ibu bisa mengecek baik dari legalitas dan sebagainya, itu sudah ada. Kita konseni adalah tanah-tanah di Indonesia khususnya di Susukan itu sudah sangat rusak. Kalau untuk mengembalikan tanah itu mungkin subur seperti 10 tahun yang lalu sangat berat. Dan hari ini banyak sekali hal-hal yang harusnya dibutuhkan oleh tanah itu sendiri diambil semuanya oleh kita semua. Maka barangkali ini barangkali Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu yang akan memutuskan. Kita menghadirkan pupuk super, namanya Belarusia, senes Bela Ukraina gitu, senes Bela Amerika. Ini namun kebetulan namanya Belarusia. Ini kami anggap pupuk super bermanfaat sehingga Bapak Ibu panennya itu berkualitas dan lebih bagus. Kami sediakan hadiah-hadiah dari sponsor. Ini bukan jualan seperti yang mungkin sudah acara. Bapak Ibu perhatikan aja pengisi acara, nanti kalau ada pertanyaan, misalnya merek-merek apa Pak ya, elektronik ya Bapak Ibu ya. Jadi kami promosinya ya barang, penting Bapak Ibu bawa pulang itu nanti diaplikasikan bermanfaat daripada barangkali kami mempromosikan barang elektronik. Mungkin begitu, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu adalah hasil pengembangan dari putra-putri bangsa Indonesia sendiri, dikembangkan oleh Badan Litbang Nasional. Sehingga murni benih ini memang benar-benar milik Indonesia. Saya demplot untuk tadi 3 jenis, tapi di sini yang diparukan adalah satu jenis untuk Fahisa. Tadi juga sudah disebutkan Fahisa itu apa dan Bapak-bapak sudah tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari kita tanam atau dari kita penyemaian, kita mengikuti apa yang tercatat, tercantum di bungkusnya. Saya mencoba dengan apa ya, dengan serius, dengan benar-benar apa yang ditulis saya lakukan, dari mulai penyemaian sampai perawatan dan selanjutnya sampai kita pindah tanam. Dan untuk pindah tanam itu saya kebetulan juga didampingi dari pupuk dari yang tadi sudah sebutkan ya, dari akasia. Dan untuk pupuk dasar, kalau saya menyebutnya organik, tapi dari Bapak Umar tadi sudah menyebutkan bahwa itu adalah pupuk super, dan hasilnya kemarin itu bagus. Jadi banyak yang bertanya seperti ini, itu disemprot pakai apa, itu dipupuk pakai apa. Saya katakan ini adalah hasil dari saya aplikasikan pupuk super dari Belarusia, dan memang itu cepat. Kalau wong Susukan ngomongin lilir lah, cepat ngelilir. Pertumbuhannya itu lebih cepat, dan itu alhamdulillah kemarin bagus. Dan apa ya, hasilnya lumayan. Kemudian di dalam perjalanan kita singkat saja ya Pak, kita singkat dari tadi kita didampingi dari Belarusia, ada pupuknya, itu dari, saya nggak mau menyebutkan, tadi udah komplit sama Bapak Umar yang udah paham, tapi saya untuk
aplikasi kedua setelah pupuk dasar umur 9 hari saya menggunakan NPK. Jadi dari yang itu, dari saya tidak hafal itu kandungannya, tapi yang 11 ya Pak Kumar, itu plusnya saya nggak tahu, udah pasti saya nggak tahu. Kemudian untuk selanjutnya adalah umur 20 hari saya udah balik pupuk lagi untuk aplikasi yang kedua, masih seperti itu, masih sama. Jadi pupuk yang pertama kemudian yang keduanya itu masih sama, saya tambah dengan 5 kilo urea, saya tambahkan 5 kilo urea untuk yang keduanya, dan hasilnya sampai umur 40 hari itu pertumbuhannya bagus. Tapi di dalam perjalanan saya akan cerita apa adanya ya. Di dalam perjalanan umur 41 sampai 42 hari itu menjelang mau bunting untuk Pahisa, ini termasuk umurnya agak ini ya cepat ya Pak ya. Ini dibanding dengan varietas yang lainnya itu udah mulai mau bunting, mau melocot itu. Dan di situ ada apa ya, kayak serangan apa yang terjadi. Biasanya orang tua itu nite atau apa ya, nengerane kalau habis ada hujan disertai dengan angin atau barat, itu terjadi apa ya, pucuknya kuning itu, atau kena gerubukan atau apa. Tapi bukan hawar daun, bukan. Kalau hawar daun itu kan ada nodanya itu. Kalau ini enggak, ini pucuknya kering. Dan wong tani susukan terutama itu ngoboni tenena itu setelah ada hujan disertai dengan angin. Itu nggak tahu, kalau yang bagi peneliti pasti akan diteliti lebih tahu itu apa namanya, nggak tahu. Tapi pernah nih tenane kayak niku Pak. Itu yang saya sampaikan. Nah di dalam perjalanan itu, ini padi lagi dalam keadaan yang seperti ini, padahal ini waktunya mau bunting. Dan ini sangat pusing Pak. Saya dengan teman saya Jumarno, karena yang di Demlot itu 2 ya, dengan Mas Jumarno, saya pusing dan saya tidak malu. Saya tanya, jadi saya itu senang bertanya lah. Dan serangannya bukan hanya itu, tapi disertai dengan hama-hama yang lain. Ada penyakit, tapi yang paling sangat serius adalah hama tikus dan hama wereng. Dan saya dengan memberikan diri, saya bikin video di sawah, dan saya dengan Bapak Sulistiono saya kirim, dan saya minta maaf. Itu keadaan yang saat itu di lokasi saya kirim dengan ke Bapak ya. Saya nggak bilang-bilang dulu, saya langsung kirim supaya ya paling tidak ada apa ya, ada ilmu yang atau keadaan yang di lapangan yang bisa disampaikan kepada yang lainnya. Itu kejadian atau perjalanan dari kita nyemai atau nyebar sampai kita tanam sampai umur 40 hari, dan itu kemudian saya didampingi dengan formulator pestisida itu dari kapal terbang. Dan di sini ada Bapak Widodo, dan yang di lapangan ada Bapak Mas Nur yang selalu mendampingi. Juga tadi saya di awal mengatakan bahwa saya itu senang takon. Jadi tanya apa ini keadaan seperti ini, apa yang harus dipakai, pestisida apa, yang kandungannya apa. Dan banyak yang mengatakan kalau daun seperti itu harus disemprot dengan yang kandungannya itu mengandung tembaga. Dan itu saya aplikasikan, dan alhamdulillah sampai dalam perjalanan itu, singkatnya sampai ke final lah ini ya, saya katakan ini udah ke final, hasilnya seperti itu. Saya nggak mengatakan ini baik atau tidak, ini bapak-bapak pasti bisa melihat sendiri hasilnya seperti itu. Pasti tidak puas lah, saya sendiri tidak puas hasilnya seperti itu, tapi paling tidak ini adalah bagi saya adalah nilai plus dalam pembelajaran tanam padi, terutama tanam padi hibrida beserta dengan pupuk-pupuk yang apa ya, yang lebih baik tentunya ini. Tapi ya kita tetap berusaha untuk yang lebih baik lagi. Mungkin apalagi ya, itu mungkin yang sampaikan. Sebenarnya saya ngomong apa sih ya, tadi udah sampaikan udah banyak sekali di sini dah. Saya
Bahisanya kalau kita lihat dari ini kita belum tahu hasilnya seperti apa ya. Saya sebagai petani dari ngamati dari awal itu bahisa ini untuk pas ya tadi saya hampir lupa pas serangan apa itu gerbukan atau apa ya, ini belum ada namanya paling lah. Jadi karena kresek atau gerbukan itu dari 3 jenis yang saya tanam kan ada bahisa, ada mapan, ada intani. Tapi di antara 3 ini adalah satu yang paling sedikit tebal, itu adalah bahisa. Iya, bahisa lebih agak tahan dari serangan itu, terutama keduanya yang 2 itu tadilah. Yang satu sangat cepat sekali, jadi setelah terkena apa pengembang biaknya atau pengembang biak atau apa nularannya itu lebih cepat dari yang lainnya. Tapi untuk bahisa ini lebih tahan. Dan untuk hama wereng juga untuk bahisa ini lebih tahan juga. Ya, kalau kemarin yang pas umur berapa ya, udah umur mau panen, saya kirim ke video ke Pak Sunarko keadaan di lingkungan sebelah kiri sawah saya itu udah dibabat karena gosong dengan hama wereng. Dan saya bikin video lagi, saya kirim ke Pak Sunarko. Ya paling tidak itu bisa sampaikan kepada teman-teman petani supaya lebih berwaspada lagi atau berhati-hati lagi dalam lihat ke sawah. Kadang-kadang titik sawah kan tengah-tengah bebek dalam sekang pinggiran tok ketone apik, tapi ternyata di tengah banyak hama wereng. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jujur kami sampaikan dulu Pak, kalau saya pribadi juga sebenarnya bukan dari praktisi pertanian asli Pak. Kami lebih ke distribusi atau distributor, yang mana kenapa membawakan pupuk saat ini pabrik mewakilkan Jawa Tengah itu ke kami, sehingga kami yang membawakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk luasan ataupun kebutuhan itu lebih kita titipkan ke masing-masing petani, karena pure yang ada di Demplot ini semuanya kehendak petani ataupun dari kepala Gapoktan. Betul Pak Sunarko. Jadi beliau yang mengatur, karena sekali lagi kami tahunya jualan Pak, gitu. Barangkali ini lebih tepatnya daripada saya hanya berasumsi, lebih baik barangkali Pak Karko yang akan menjelaskan Pak. Ini pure sekali lagi bukan kami yang meminta, tapi petani sendiri yang mendosiskan sedemikian rupa sehingga Pak Ahmad Sumaidi dan Pak Juwarno itu bisa mengantarkan panen seperti itu. Termasuk Nyon Sewu, memang kami berharap yang boleh dicampur itu N-nya atau ureanya, karena kami belum produksi nitrogennya atau ureanya, itu yang dicampur oleh beliau-beliaunya. Mungkin monggo Pak Sunarko mewakil kami menjelaskan tentang dosisnya ataupun perbandingannya, mungkin itu. Pak Sunarko mungkin bisa menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pangapunten nggih, memang betul apa yang disampaikan Bapak Umar sebagai distributor Saprodi di Purbalingga, bahwasanya sebenarnya kami hanya memfasilitasi kelompok kami kepada Bapak Umar seperti itu. Jadi ketika beliau ingin diambil di tempat kami, komunikasi dengan kami dan kami mengkomunikasikannya dengan kelompok-kelompok lain yang ada. Dan ada penluasannya memang kami kalau bisa memang mintanya tidak 1 hektar. Itu kenapa? Biar ada gambaran yang jelas perlakuannya. Dan 1 hektar pun juga tidak hanya di 1 orang, tapi lebih dari 1 orang. Nah, untuk dosis per hektar kami minta ke Pak Umar itu untuk saprodinya bukan hanya di pupuk saja, tapi juga di pupuk intinya pupuk lengkap lah ya, pupuk lengkap untuk aplikasi di Demplot kami. Itu ada Belarusia organik, per hektarnya itu 2 kintal per hektar. Kemudian untuk pupuk akasia NPK-nya per hektarnya 250 kg atau bisa 2,5 kintal. Fosfatnya 2 kintal. Plus jujur kalau untuk urea menjauh tidak ada dari itu. Cuman kami punya inisiatif bahwasanya
khusus untuk petai, khusus untuk padi hibrida, yang mana padi hibrida itu kan termasuk kategori padi yang rakus akan unsur hara. Jadi kalau tidak ditambahkan unsur-unsur tertentu, terutama unsur nitrogennya, pertumbuhannya akan sangat kurang, pertumbuhannya akan menguning dan sebagainya, sehingga seperempat bau atau perempat bau itu 1 lebih lah kurang lebih, itu perlu ditambahkan ureanya 5 kg itu sebagai starter di pertumbuhan. Tapi itu hanya di pemupukan kedua setelah pupuk organik, dan artinya bukan usulan pertama. Nanti itu kedua dan ketiganya tidak. Karena apa? Di pupukan yang kedua, kalau terlalu banyak urea, nitrogen, itu akan memicu pertumbuhan penyakit seperti yang disebutkan Pak Medi, penyakit gerobogan. Itu sebenarnya kalau menurut kami adalah penyakit resak. Kemudian kita diberi bantuan oleh pemerintah, kita laksanakan itu, tapi di saat panen kita merasa kasihan kepada petani, Pak. Jadi kita di penyuluh swadaya yang di depan itu kita yang jadi tumbuhan, Pak. Gitu. Nah ini mungkin dari juga ini juga masih hampir jenisnya kecil ya, Pak. Seperti 42. Nah ini pemasarannya bagaimana itu nanti, Pak? Karena kita langsung saja ini berhubungan dengan pemasaran. Di tingkat petani itu merasa kesulitan, Pak, untuk memasarkan itu. Bahkan tahun yang kemarin itu sempat tidak laku di kelompok saya, terutama itu di Kecamatan Melerejo banyak sekali yang ditolak oleh pedagang-pedagang. Ya, ini permasalahan yang kita hadapi di situ. Tumbuhnya seperti yang ada di lahan, ukurannya segini, dengan panjang malai juga sekian sekitar ini. Ini yang pahisasit ya Bapak. Tadi yang yang Bapak lihat tadi yang bulat, agak bulat, itu memang jenis padi hibrida yang lain, varietas yang lain namanya mapan, karena dia memang impor dari Cina, Pak. Jadi memang bentuknya kalau di sana kan memang seneng yang bulat ya. Jadi juga ke sini pun ternyata walaupun itu sudah kategori yang lebih panjang untuk kategori padi-padi hibrida yang kita impor dari Cina, ternyata masih kurang panjang kalau di kita gitu ya. Senangannya sih langsung ya, Pak. Senangnya sih ngageng. Harga ke petani biasanya itu tergantung kios. Ada yang menjual 120, ada yang menjual 130 per 1 kilo. Nah, ini kembali tergantung dari masing-masing wilayah dan masing-masing pemahaman petani. Karena di beberapa wilayah petani sudah memakai bukan yang harganya 45.000 yang inhibrida, yang bukan hibrida Bu ya, itu sudah mereka maunya minta yang 90.000. Kami mungkin lebih jangkauannya lebih multi wilayah sehingga memahami, oh wilayah sini kalau yang 45.000 biasanya itu nanti habisnya, kalau yang sudah 90.000 habis. Bahkan sekarang sudah merambah ke hibrida, mereka sudah tentang harga. Dan kalau disusukan, kita nanti pasrahkan ke Pak Narko harga semedulur, Pak Narko. Tidak lebih, tidak jauh dari nanti harganya 120-an. Itu bisa nanti kita rembuk lagi supaya Pahisa, padi hibridanya Indonesia itu dipakai orang Indonesia, bukan orang Sanes Indonesia, kata Pak. Gitu Pak. Punya uang untuk beli, intinya itu. Nah, yang penting bagi kita apa? Produksinya tinggi, rega baik. Yang penting itu nggak mikir orang mikir apa-apa lah. Nah, bagaimana bisa di Sukoharjo ini ya, di Sukoharjo sana, Jawa Tengah, ini bisa 12 ton per hektar rata-rata semua, walaupun ada yang 9, 8, 7, 5 ada, tapi kita rata-rata 6 ton per hektar, 6,3 ton per hektar. Ini produktivitas padi. Jadi harapan kita dengan adanya pupuk baru ini akan mendukung peningkatan produktivitas. Harapan kita ya bisa minimal pitu atau mendur. Sehingga Pak, petani akan untung kalau harganya di 6 apalagi di 4. Nek dihitung-hitung secara ekonomi antara biaya dengan hasil kurang. Nah ini
kan biaya-biaya tinggi. Karena apa? Petak-petak sawah kita itu kecil gitu. Jadi harapan kita ya monggo lah. Tadi disampaikan harga ya, saya nyinggung harga gabah ya. Dan saya berharap petani-petani yang ada di wilayah baik Susukan, Mandiraja, Lampok, Purwonegoro, mari kita berkorporasi, bekerja sama. Tapi memang perlu syarat, kerjasama itu perlu syarat. Nanti gabah bapak ibu tidak istilahnya di harganya rendah, enggak, bisa terserap sedoyo. Sekarang kita sudah mau menghidupkan dan sudah mulai. Banjarnegara itu punya rice mill RMU dengan kapasitas yang tinggi. Nah kalau bapak ibu gabahnya nggak masuk ke situ, ya nanti rice millnya nggak bisa jalan. Di Purwonegoro monggo bekerja sama. Yang sudah MOU kalau nggak salah Tarunatan ini kelompoknya Gapoktanya Pak Narko, insya Allah akan dibeli di atas harga pasaran, tapi dengan syarat bapak ibu harus pakai combine, jangan digebyok ataupun dengan thresher. Karena apa? Thresher masih belum memenuhi syarat juga untuk kelompok. Nah ini kecuali combine-nya keluar wilayah dan harganya harga normal, saya kira bisa dinegosiasikan. Oleh harga tadi itu yang disampaikan, saya kira ini bukan harga mati. Sepertinya itu harganya di bawah itulah. Saya kira sementara dari kami demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia mendapatkan hadiah. Ya, nanti hadiah utamanya berarti apa ini Pak? Belarusia atau pospatnya ini Pak? Paling mendekati atau pas persis? Pospat mungkin ya. Pospatnya. Oh, pospat. Ya, juara duanya nanti berarti dapat Belarusia ya. Juara tiganya benih Bahisa 1 kilo loh ya. Khusus ibunya, sing liyane gak usah protes ya. Khusus ibu bener ya oleh hadiah, gak bener payungnya tak kena ibu ya. Ojo protes ya. Oke, ibu-ibu dewi kendel ya. Nah, kira-kira berapa? Monggo Pak. Per hektar 12 ton. 12 ton. Saya bisa dibantu dicatat kan ya? Oh iya. Berarti mic-nya nanti digeser. Namanya siapa? Tebakannya berapa? Ya, yang hari ini di sini. Ya, yang hari di sini ya. Jadi kira-kira itu tadi kalau di Ubin per hektarnya keluarnya berapa gitu kan? Ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kita ulangi. 12 ton per hektar. Nama dan toko. Ya. 12 ya. Monggo Ibu, sinten? Wahyu Ningsih 9,5. Saya Waris Irfanuddin 11,5. 11,5. Saya hadirin 8,4. 8,4. 8,7. Ya, lanjutkan Mas. 6,5. 10. Ristam perkiraan 8,6. 8,6. Saya sesuai dengan umur saya 6,7. 8,3. Rato. Keluar dono. 9,4. Saya lari loh. 11 ya. Tadi saya hitung 11. Yang jawab 13. Saya lari. Takut saya yang jual siapa ya kan? Nah, itu ya. Ini untuk hasil ubinan hari ini tadi untuk Bahisa adalah 7 ton 760. Ya, 7 ton 760. Nah, yang paling mendekati ya monggo Mas Arif. Wis hitung-hitungan tak serahno awakmu wae. Sing angel-angel awakmu, sing gampang bagi hadiah aku. Ya. 8,3. Pak Prato, sebentar Pak, jangan putus asa ya. Wah, kita ini hadiahnya banyak kok Pak ya, nggak akan habis dibagi oleh petani di sini. Sak desa dibagi nggak bakal habis Pak, sebutir Bahisa pokoknya ya. Tenang aja Pak.
Pak Prapto, ya Pak Prapto, mana Pak Prapto? Walah, dapat fosfat 1 sak. Iki nak penyerahan kudu diangkat kira-kira Mas Umar yo sampai kira-kira. Harus diangkat karo salaman. Walah wes ya. Ya, nanti Bapak dapat 1 sak fosfat. Petani Indonesia, sesuai dengan janji kami di part 1 dan part 2 Serawung Petani, pokok bahasan penanaman padi hibrida jenis Bahisa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di part 3 ini kita sudah bisa lihat hasil yang kita tunggu selama ini, yaitu panen padi jenis Bahisa yang ditreatment seluruhnya dari produk pupuk akasia. Yang pertama, sebelum tanam memakai pupuk super yang bertujuan untuk membenah tanah supaya tanaman cepat bisa tumbuh akarnya. Yang kedua, pemupukan dengan pupuk NPK 1111 dicampur dengan pupuk fosfatnya akasia yang kandungannya 20%. Dan pemupukan kedua masih sama dengan NPK 1111 dicampur dengan fosfatnya juga. Serta kita bisa melihat hasil yang dicapai secara ubinan, itu hasilnya adalah 7,760 ton per hektar, yang mana itu sudah lebih baik di atas rata-rata hasil panen padi di Kabupaten Banjarnegara yang sebesar 6,3 ton per hektar. Semoga yang kami lakukan percontohan di Desa Susukan ini bisa memotivasi dan memberikan wawasan lain di petani kita untuk supaya kita tidak ketinggalan di pupuk subsidi yang kemungkinan tidak lancar atau tidak tepat waktu. Demikian kami Umar Syahid dari channel YouTube-nya CV Tani Jaya Unggul Purbalingga. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk bisa meningkatkan kreasi yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode Serawung Petani selanjutnya. Petani maju, Indonesia jaya.